Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Anda semua mahasiswa saya di Prodi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di video ini kita akan berbicara tentang halal dan haram di dalam Islam. Aspek yang akan kita bahas pada materi ini secara spesifik berkaitan dengan makanan dan juga minuman yang halal dan yang haram dalam Islam. Kalau kita perhatikan bersama-sama bahwa aktivitas makan dan minum dalam Islam ini adalah aktivitas yang selalu dan setiap hari kita kerjakan. Bahkan dalam setiap momen kehidupan, di tengah-tengah kehidupan masyarakat, selalu ada aktivitas makan dan juga minum. Sehingga ada dua alternatif pilihan sebenarnya bagi kita. Pertama, makan untuk hidup atau hidup untuk makan. Tentu sebagai manusia kita akan memilih makan untuk hidup. Karena kalau hidup untuk makan, filosofinya adalah kita sama dengan hewan. Tujuan hidupnya hanya untuk makan saja. Sementara bagi kita manusia, makan itu adalah salah satu cara untuk bisa mempertahankan hidup. Nah, kemudian bagaimana sebenarnya menentukan tentang makanan dan minuman yang halal dan haram dalam Islam? Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik yang kami berikan rizki kepada kamu. Jadi ada anjuran bagi kita untuk mengkonsumsi makanan dan minuman yang halal dan juga baik. Nah, bagaimana menentukan makanan dan minuman yang halal dan yang haram? Pada prinsipnya, makanan dan minuman yang halal atau haram itu bisa ditentukan lewat 3 indikator. Pertama, berdasarkan jenisnya. Jadi ada makanan dan minuman itu secara jenisnya memang sudah ditetapkan oleh Allah halal atau ditetapkan oleh Allah haram. Misalnya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Walladzi ja'ala lakum minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum." Allah lah yang menurunkan hujan dari langit, kemudian dari hujan itu Allah tumbuhkan buah-buahan sebagai rizki yang halal bagi kamu. Jadi berdasarkan ayat ini, makanan atau minuman yang halal itu adalah jenis buah-buahan yang ditumbuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Nah, sebaliknya ada pula makanan atau minuman yang haram itu memang jenisnya sudah diharamkan oleh Allah. Contoh ayat Allah, "Hurrimat alaikumul maitata waddama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah." Allah mengharamkan bagi kamu itu bangkai, darah, nanah, dan hewan yang disembelih yang bukan atas nama Allah. Artinya berdasarkan jenis makanan dan minuman yang halal dan haram itu ada dalilnya di dalam Al-Quran. Kalau yang halal, segala sesuatu yang ditumbuhkan oleh Allah di atas bumi, ya. Kalau yang haram, segala sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah haram berdasarkan dalil Al-Quran, seperti bangkai, kemudian darah dan nanah. Ada juga hewan yang disembelih yang bukan atas nama Allah, kemudian daging babi, daging anjing, ya. Jadi ini adalah indikator pertama. Kemudian juga Allah mengatakan bahwa makanan yang haram itu di dalam surah Al-Maidah juga disebutkan tentang haramnya hewan yang bertaring, hewan yang bercakar, dan juga hewan yang hidup di dua alam. Nah, khusus untuk bangkai tadi ada disebutkan Allah tentang haramnya bangkai, tapi ada pengecualian. Apa yang dikecualikan yaitu bangkai ikan dan juga bangkai belalang. Artinya ikan itu sekalipun dia sudah mati, maka masih boleh untuk dikonsumsi. Khomar itu berdasarkan jenisnya, ya dia adalah haram sesuai dengan ketetapan Allah dalam Al-Quran.
Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabirun wa manafi'u linnas. Muhammad, kalau kamu ditanya tentang bagaimana khamar dan judi, katakanlah di dalamnya ada dosa besar tapi juga sedikit ada manfaat. Namun kata Allah, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima, dosanya ya mudaratnya lebih besar daripada manfaatnya, makanya diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, indikator kedua, makanan dan minuman yang halal atau haram itu berdasarkan cara mendapatkannya atau berdasarkan cara memperolehnya. Padi itu halal, korma itu halal, ya, bakwan, salalawa itu halal. Tapi kalau diperoleh dari cara-cara yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka berubahlah status hukumnya jadi haram. Padi yang dicuri, buah-buahan yang dicuri, daging ayam yang dicuri, ya. Uang itu adalah alat tukar yang sah, tapi kalau uang itu diperoleh dari hasil-hasil yang tidak dibenarkan oleh syariat, maka status hukumnya berubah menjadi haram. Uang hasil rampok, uang hasil mencuri, uang hasil korupsi, maka itu adalah kategori yang berdasarkan cara mendapatkannya itu haram, sehingga turunannya juga haram, ya. Nah, kemudian yang ketiga, makanan dan minuman yang halal dan haram itu indikatornya yang ketiga adalah berdasarkan manfaat dan mudaratnya. Ada orang bisa jadi dia haram makan daging kambing apabila berpotensi merusak kesehatannya. Ada orang haram makan nasi apabila nasi yang dimakannya itu terkesan mubazir, ya, sehingga orang lain tidak mendapatkan jatah. Jadi pada prinsipnya saya ulangi, saya review, ada 3 hal yang membuat indikator makanan dan minuman halal dan haram dalam Islam. Yang pertama berdasarkan jenisnya sesuai dengan dalil dalam Al-Quran. Yang kedua dari cara memperolehnya. Yang ketiga berdasarkan manfaat dan mudaratnya bagi kita. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu penjelasan saya ini sangat singkat. Bisa Anda pahami dan mungkin bisa meninggalkan pertanyaan di grup yang sudah kita buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.